Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nahdlatul Fajra Alawiyah dan di sini saya akan mempresentasikan sebuah review artikel dengan judul Optimization and Scale Up of Itaconic Acid Production from Potato Starch Waste in Stirred Tank Bioreactor. Nah, pada presentasi kali ini yang akan dibahas adalah yang pertama Introduction and Background Research, kemudian Materials and Methods yang dilanjutkan dengan Result and Discussion dan ditutup dengan Conclusion. Yang pertama adalah Introduction and Background Research, di mana asam itakonat sendiri merupakan senyawa organik yang sedang diselidiki secara luas sebagai pengganti bahan kimia berbasis minyak bumi seperti asam akrilik dan metakrilat. Asam itakonat sendiri ini banyak digunakan dalam industri penggunaan plastik sebagai bahan campuran untuk produksi plastik, kemudian digunakan sebagai resin dalam industri cat, digunakan dalam industri deterjen juga, dan juga dapat digunakan sebagai whitening agent atau agen pemutih dalam industri produksi kertas. Nah, pada saat ini industri produksi asam betakonat menggunakan glukosa atau sukrosa murni untuk menghasilkan IA, yang mana penggunaan glukosa atau sukrosa murni ini harganya sangat mahal dan juga terdapat persaingan antara industri makanan dan juga asam betakonat yang mana menyebabkan pembatasan dalam produksi asam betakonat itu sendiri. Nah, kemudian peneliti melakukan konversi limbah untuk menjadikan asam betakonat, yang mana konversi limbah ini akan sangat bermanfaat. Yang pertama dari segi biaya, karena kita menggunakan limbah, jadi biaya produksinya lebih berkurang. Kemudian tidak adanya persaingan antara industri makanan dan industri biorefinery yang dimaksud ada si asam betakonat ini. Kemudian juga dapat meningkatkan keamanan lingkungan dan juga penciptaan nilai tambah produk dari limbah. Karena kita menggunakan limbah sebagai sumber karbon, secara tidak langsung kita juga mendegradasi limbah, sehingga limbah yang ada di lingkungan itu dapat berkurang, dan juga nilai tambah dari limbah ini menjadi meningkat karena yaitu limbahnya menjadi suatu produk yang lebih berguna. Selanjutnya adalah tujuan penelitian yang dilakukan adalah untuk optimasi media fermentasi dan kondisi kultivasi secara sistematis untuk meningkatkan produksi asam betakonat menggunakan limbah kayu pati sebagai bahan baku. Limbah kayu pati yang digunakan ini adalah si limbah dari tepung kentang tadi. Kemudian hasil dari optimasi ini nantinya akan digunakan untuk scale up production atau skala produksi yang lebih besar dari asam betakonat itu. Selanjutnya adalah material and methods yang digunakan. Yang pertama adalah hydrolyzed potato starch waste atau limbah tepung kentang yang dihidrolisasi. Jadi kenapa limbah kentang ini perlu dihidrolisasi? Karena limbah kentang ini memiliki senyawa yang cukup kompleks, yang mana kekompleksan dari senyawa ini akan menurunkan produksi dari asam betakonat, sehingga si limbah tepung kentangnya ini perlu dihidrolisasi. Kemudian penggunaan yeast Aspergillus steren C1. Selanjutnya adalah sapek agar meridium dan sapek broth yang digunakan untuk inokulum preparation ya. Jadi si Aspergillus steren C1 ini dikultivasi dalam sapek agar medium dan sapek broth. Selanjutnya adalah fermentation medium consists of potato starch waste hydrolyzed having dextrose equivalent value of 180 gram per liter. Jadi penggunaan tepung limbah kentang yang telah dihidrolisasi dengan dextrose equivalent atau nilai dextrose setara dengan 180 gram per liter. Selanjutnya adalah metode yang dilakukan. Yang pertama adalah inoculum preparation. Jadi si Aspergillus stren C1 ini ditumbuhkan di sapek agar medium, kemudian diambil sporanya dan dikultivasi pada sapek broth dengan beberapa parameter yang digunakan yang nantinya akan meningkatkan optimasi dari produksi asam betakonat itu sendiri. Kemudian setelah dilakukan gradual parameters atau pengujian yang optimal dalam penggunaan inokulum,
Inokulum tersebut digunakan untuk optimasi dari fermentasi asam metakonat, dan fermentasi asam metakonat ini sendiri juga diujikan berdasarkan beberapa parameter yang nantinya akan ditentukan atau dideterminasi parameter apa yang paling optimal untuk memproduksi asam metakonat, dan juga berapa nih, dalam kondisi seperti apa nih si asam metakonat ini dihasilkan secara optimal. Kemudian dari parameter-parameter yang telah ditentukan dan juga kita memilih ini parameter mana yang paling optimal untuk menghasilkan asam metakonat, kita menggunakan parameter tersebut untuk scale up production dari si asam metakonat itu sendiri. Selanjutnya adalah result and discussion. Yang pertama adalah optimization of itaconate acid fermentation parameters untuk inoculum condition. Jadi sebagaimana yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa inoculum ini sendiri juga dilakukan optimasi untuk menghasilkan asam itaconate yang optimal. Nah, optimasi dari inokulum yang digunakan ini diambil berdasarkan 3 parameter. Yang pertama adalah penggunaan media, kemudian penggunaan usia dari inokulum, dan juga konsentrasi dari inokulum. Dari penggunaan media ini yang paling optimal adalah penggunaan substrate broth dengan pH 7,5, kemudian penggunaan usia inokulum ini paling optimal pada inokulum yang berumur 3 hari, kemudian size inokulum size atau konsentrasi dari inokulum paling banyak menghasilkan asam metakonat ini pada 5% dengan ukuran 5 kali 10 pangkat 6 spores per mili. Selanjutnya, setelah optimasi dilakukan pada inokulum tersebut digunakan untuk fermentasi asam metakonat dengan berbagai parameter yang diujikan. Yang pertama adalah pH, di mana dilakukan pengujian pada pH 1-4 dan didapatkan bahwa pH 2 menghasilkan asam metakonat paling banyak di antara pH-pH yang lainnya. Kemudian dari segi temperatur didapatkan bahwa temperatur 35 derajat Celcius menghasilkan asam metakonat paling banyak dibandingkan dengan temperatur 30 dan 40 derajat Celcius. Selanjutnya shaking speed atau kecepatan pengadukan didapatkan bahwa dengan kecepatan 200 rpm menghasilkan asam metakonat paling banyak dibandingkan 100 rpm dan 150 rpm. Kemudian parameter yang selanjutnya adalah organic addition. Jadi di sini dilihat nih penambahan dengan penambahan atau tanpa penambahan organic addition ini mempengaruhi atau tidak dari produksi asam metakonat, dan didapatkan bahwa penambahan pepton secara signifikan mempengaruhi jumlah produksi dari asam metakonat dibandingkan dengan tidak ditambahkan organic additive yang lain. Dan juga concentration pepton yang optimal untuk memproduksi asam metakonat adalah 2,5 gram per liter. Selanjutnya adalah fermentation mode atau tipe fermentasi yang dilakukan. Jadi peneliti melakukan penelitian ini dengan dua metode fermentasi, yaitu batch fermentation and fat batch fermentation, dan didapatkan bahwa penggunaan batch fermentation ini memiliki hasil yang cukup berbeda dibandingkan dengan fat batch fermentation, di mana dengan penggunaan batch fermentation ini didapatkan 7 gram per liter lebih, sedangkan penggunaan fat batch hanya sekitar 2 gram per liter. Kemudian fermentation time atau waktu fermentasi juga dilakukan dari 3 sampai 11 hari, dan didapatkan bahwa fermentasi selama 7 hari menghasilkan asam metakonat paling banyak sekitar 8 gram per liter. Jadi setelah dilakukan berbagai pengujian dengan parameter-parameter yang diujikan, dapat ditarik kesimpulan gitu dari beberapa parameter yang didapatkan seperti pH, temperatur, shaking speed, organic component, pepton concentration, dan sebagainya, sampai fermentasi
yang dilakukan, waktu fermentasi yang dilakukan, didapatkan bahwa peningkatan total 31,9 kali lipat dari produksi IA dibandingkan dengan kondisi awal yang tidak dioptimalkan, yaitu dari 250,7 miligram per liter menjadi 8,15 gram per liter, yang mana ini didapatkan peningkatan sebanyak 31,9 kali lipat dibandingkan kondisi yang sebelumnya. Setelah didapatkan kondisi optimal untuk produksi fermentation, dilakukan bench scale production atau scale up production menggunakan parameter-parameter parameter optimal yang sebelumnya telah didapat. Dan dalam produksi scale up production ini juga dilakukan gradual parameter, yaitu pada aerasi dan agitasi. Nah, pada aerasinya juga dilakukan pengujian dengan 2 aerasi, yaitu 0,25 ppm dan 0,5 ppm, sedangkan agitasinya dilakukan pada 200 rpm dan 400 rpm, dan didapatkan bahwa produksi asam metakonat yang lebih tinggi sebesar 29,69 gram per liter diperoleh pada kondisi operasi 200 rpm dan 0,25 rpm. Jadi bisa dilihat dari grafik yang ditampilkan, pada kondisi 200 rpm dan 0,25 ppm ini menghasilkan asam metakonat yang lebih banyak dibandingkan parameter-parameter yang lainnya. Dan juga jumlahnya ini peningkatannya juga lumayan besar ya dibandingkan dengan skala laboratorium, itu tadinya 8,15 menjadi 29,69 gram per liter. Baik, kesimpulan yang dapat diambil dari jurnal ini adalah studi optimasi yang dilakukan dalam class level atau skala laboratorium yang selanjutnya ditingkatkan ke bioreaktor untuk menentukan kelayakan produksi fermentatif dari asam itakonat dari limbah tepung kentang ini mengalami peningkatan yang signifikan dalam produksi IA dan diperoleh sebanyak 29,69 gram per liter dalam stirred tank reaktor 3 liter. Jadi dengan kondisi optimal yang telah kita lakukan, pengujian-pengujian yang dilakukan itu selain meningkatkan produksi asam metakonat dari skala flash level, dari flash level aja nih udah mengalami peningkatan nih dari penelitian sebelumnya. Kemudian ketika kita scale up lagi, ternyata peningkatannya lebih signifikan lagi. Jadi dapat disimpulkan bahwa penelitian ini berhasil karena produksi asam metakonat ini meningkat. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.